Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan proyek analisis data dan pengembangan model prediksi penyakit jantung menggunakan metode support vector mesin atau biasa disingkat sebagai SVM. Dataset yang kami gunakan adalah UCI Earth Disease dari Cleveland Dataset yang dimana bisa diakses melalui Kaggle. Sebelum ke topik utamanya, mari kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya Muhammad Zahrawan Isyaban. Saya Muhammad Fadil Irham. Saya Fahri Adiat Firdaus. Pada topik pertama ini, kami akan memperkenalkan dataset yang kami gunakan, di mana dataset ini berasal dari UCI Machine Learning Repository, khususnya data dari Cleveland. Dataset ini berisi rekam medis 297 pasien dengan 13 fitur klinis dan satu kolom target. Karena kolom targetnya bernama condition dengan nilai 0 yang berarti pasien ini tidak menderita penyakit, dan nilai 1 di mana pasien positif menderita penyakit jantung. Adapun beberapa fitur klinis diantaranya adalah age, di mana usia pasien dalam tahun, lalu ada seks, jenis kelamin 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan, CP atau chest pain tipe, ini tipe nyeri dada dari skala 0 sampai 3, lalu ada stres TBPS, ini menunjukkan tekanan darah saat istirahat dalam satuan mmHg. Lalu ada SHOL, di mana ini kadar kolesterol dalam bentuk miligram. Lalu ada TALAK, ini bentuk detak jantung maksimum yang dicapai oleh seorang pasien, dan beberapa fitur lainnya yang berkaitan dengan kondisi jantung pasien. Pada topik pertama di sini saya akan menjelaskan tujuan dari proyek ini, di mana tujuan utama proyek ini adalah membangun model machine learning yang mampu memprediksi apakah seseorang menderita penyakit jantung atau tidak, hanya berdasarkan data klinis yang tersedia. Lalu, kenapa menggunakan SVM? Ini dikarenakan algoritma yang bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan diantaranya dua kelas, dalam kasus ini pasien sehat dan pasien sakit jantung, di mana SVM ini dikenal sangat efektif untuk data yang berdimensi tinggi dan terbukti memberikan akurasi yang baik dalam berbagai kasus klasifikasi medis. Lalu setelah ini kami akan lanjutkan ke program yang telah kami kembangkan atau machine learning yang telah kami kembangkan. Oke, ini bentuk dari machine learning yang telah kami kembangkan, di mana running pertama ini kami akan menjalankan import library, di mana ini berisi library dari Python untuk membaca, menghitung, serta memvisualisasikan hasil dari dataset yang telah kami jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada load dan eksplorasi dataset. Load dan eksplorasi dataset ini bagian di mana kami menunjukkan sebuah info dari dataset yang kami gunakan. Di sini berisi jumlah baris, di mana berisi 297 serta 14 kolom. Namun di sini yang ditampilkan hanya 10 karena kami memerintahkan hanya bagian DF head-nya saja, 10 bagian paling atas di sini. Lalu di sini ada bagian di mana untuk menampilkan info dari dataset yang kami gunakan, di mana terlihat ini ada age, sex, CP yang bertipe non-null dan integral 67. Lalu setelah itu kami akan cek missing value-nya, dan beruntungnya di dataset yang kami gunakan ini tidak ada missing value-nya. Lanjut ke titik descriptive, di mana ini menjelaskan dataset yang kami gunakan dalam format numerik. Lalu setelah itu dilanjut ke teman saya berikutnya yang akan menjelaskan di bagian visualisasi dari Pakri. Baik, di sini tuh kita masuk ke bagian visualisasi data atau EDA. Nah, sebelum itu visualisasi data atau EDA itu tujuannya untuk melihat pola, distribusi, hubungan antar fitur, dan memahami karakteristik dataset sebelum model dibuat. Nah, di sini kita programnya kan cek jumlah pasien yang 0 artinya tidak sakit jantung dan 1 artinya sakit jantung. Hasilnya tidak sakit sama dengan 160 data dan sakit jantung 137 data. Nah, pada tahap ini dilakukan visualisasi distribusi
kelas untuk mengetahui keseimbangan data target. Nah, dataset ini memiliki 160 pasien tidak sakit jantung dan 137 pasien sakit jantung. Nah, jumlah kedua kelas ini cukup seimbang sehingga model machine learning dapat belajar dengan baik tanpa terlalu bias ke salah satu kelasnya. Nah, di sini kan ada bar chart dan pie chart. Nah, program membuat bar chart menunjukkan jumlah pasien, pie chart menunjukkan present tense setiap kelas. Nah, fungsi visualisasi ini itu supaya lebih mudah melihat apakah dataset ini seimbang atau enggak. Jadi kalau datanya terlalu timpang, nanti modelnya tuh bisa jadi berat sebelah. Jadi histogram menunjukkan sebaran umur pasien. Nah, warna berbeda menunjukkan kondisi jantung yang berbeda. Nah, bisa terlihat usia tertentu lebih rentan terkena penyakit jantung. Nah, visualisasi histogram ini digunakan untuk melihat hubungan usia dengan kondisi jantung. Dari grafik terlihat bahwa pasien dengan penyakit jantung lebih banyak muncul pada rentang usia menengah hingga lanjut usia. Nah, ini menunjukkan bahwa usia memiliki pengaruh terhadap resiko penyakit jantung. Di sini ada heat map korelasi. Nah, program ini membuat matriks korelasi antar fitur menggunakan di baris kedua ini ada df.core, terus kurung tutup kurung buka, sama sns heatmap kurung tutup kurung buka. Sebelum itu, apa sih korelasi? Korelasi itu menunjukkan hubungan antar variabel. Nilainya dari min 1, yaitu hubungan negatif yang kuat, 0 tidak berhubungan, dan 1 hubungan positif yang kuat. Nah, cara membaca heatmap, warna merah yaitu korelasi positif, warna biru korelasi yang negatif, dan semakin pekat itu semakin kuat hubungannya. Nah, heatmap korelasi digunakan untuk melihat hubungan antar fitur dalam dataset. Dari visualisasi ini, kita dapat mengetahui fitur mana yang memiliki hubungan kuat terhadap kondisi penyakit jantung, sehingga membantu memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh. Di bagian box plot ini, fitur yang divisualisasikan yaitu age, trace BPS, call, talak, dan old peak. Fungsi dari box plot ini untuk melihat persebaran data, median, rentang data, dan outlier. Di setiap fitur ini ada age, itu membandingkan usia pasien sehat dan sakit. Ada trace BPS, yaitu tekanan darah saat istirahat. Ketiga, call, yaitu kadar kolesterol. Nah, yang keempat, talak, yaitu detak jantung maksimum. Dan yang kelima, ada old peak, yaitu perubahan ST akibat olahraga. Di sini kita masuk ke pre-processing data. Di pre-processing data ini yaitu tahap persiapan data sebelum dimasukkan ke model machine learning-nya. Nah, tahap ini penting karena model SPM sensitif terhadap skala data. Pertama itu tahapannya memisahkan fitur dan label. Nah, di kodenya itu kan ada X dan Y. Nah, X dan Y ini data fitur input. Nah, yang Y itu target output. Nah, isi X ini berisi usia, kolesterol, tekanan darah, dan lain-lain. Nah, sedangkan isi Y itu berisi label, yaitu yang tadi 0 sama dengan tidak sakit, dan 1 sama dengan sakit jantung. Nah, pada saat ini, data dipisahkan menjadi fitur dan label. Itu fitur digunakan sebagai input model, sedangkan label digunakan sebagai target prediksi penyakit jantungnya. Nah, selanjutnya tahapan split data training dan testing. Di sini tuh di kodenya tuh kan ada train underscore test underscore split kurung buka kurung tutup. Nah, kalau di running itu hasil trainingnya tuh 237 data dan testing itu 60 data. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa datanya dibagi? Nah, training yaitu untuk melatih model. Nah, sedangkan testing itu untuk menguji kemampuan modelnya gitu pada data yang baru. Nah, terus tadi kan hasilnya 237
37 data dan 60 data kan. Nah, jadi sama aja kayak 80 banding 20. Nah, kenapa sih harus 80 banding 20? Nah, karena umumnya dipakai di machine learning tuh 80% untuk belajar dan 20% itu buat evaluasinya gitu. Jadi dibaginya tuh 80% untuk training dan 20% untuk testing. Dataset kan dibagi menjadi data training dan data testing dengan rasio 80 banding 20 yang tadi, dan data training ini digunakan untuk model SPM, sedangkan data testing digunakan untuk mengukur performa modelnya. Baik, di sini kita masuk ke tahapan normalisasi fitur atau scaling. Kenapa sih harus dinormalisasi? Karena tiap fitur itu punya skala yang beda-beda. Contoh, kan usia sekitar 30 sampai 70. Kolesterol bisa 200 lebih gitu. Terus sama old peak kecil. Nah, kalau tidak dinormalisasi, fitur besar mendominasi, terus SPM jadi kurang optimal gitu. Makanya dinormalisasikan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya, Fadil, silakan. Sekarang kita bangun modelnya. Kita menggunakan SVM dengan kernel RBF atau Radial Basis Function yang merupakan kernel paling umum dan efektif untuk klasifikasi nonlinear seperti data medis ini. Setelah dilatih, kita evaluasi hasilnya. Kita lihat output hasil evaluasinya. Nah, hasilnya sangat memuaskan. Model SVM kita mencapai akurasi training sebesar 90,30% dan akurasi testingnya sebesar 90%. Ini menunjukkan bahwa model kita tidak overfitting dan mampu menggeneralisasi pola dengan baik. Dari conversion matrix, kita bisa melihat detail prediksinya. Untuk true positif, yaitu pasien sakit yang diprediksi sakit dengan benar. Kemudian ada true negatif, yaitu pasien sehat yang diprediksi sehat dengan benar. Lalu ada false positif, yaitu pasien sehat yang salah diprediksi sakit. Dan yang terakhir ada false negatif, yaitu pasien sakit yang salah diprediksi sehat. Dalam konteks medis, kita ingin meminimalkan false negatif, karena lebih berbahaya jika pasien sakit tidak terdeteksi. Classification report memberikan kita metrik yang lebih lengkap seperti precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas. Nilai-nilai ini membantu kita menilai performa model secara lebih komprehensif daripada sekedar akurasi. Sebagai bonus analisis, kita juga membandingkan performa SVM dengan 4 jenis kernel yang berbeda, yaitu linear, polinomial, RBF, dan sigmoid. Dari grafik ini terlihat bahwa kernel RBF memberikan performa terbaik yang mengonfirmasi pilihan kita sebelumnya. Hal ini masuk akal karena data medis biasanya memiliki pola yang tidak linear. Baik, sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang telah kita lakukan. Nah, kita telah berhasil membangun model prediksi penyakit jantung menggunakan support vector mesin dataset UCI Heart Disease Cleveland yang terdiri dari 297 pasien dengan 13 fitur klinis. Proses yang kita lakukan meliputi eksplorasi dan visualisasi data, normalisasi fitur dengan standar scalar, pembagian data 80/20, pelatihan model SVM dengan kernel RBF, dan evaluasi menggunakan akurasi, conversion matrix, serta classification report. Nah, model yang kita bangun mencapai akurasi sebesar 90% pada data testing, yang menunjukkan kemampuan yang baik dalam memprediksi penyakit jantung berdasarkan data klinis. Nah, proyek ini membuktikan bahwa machine learning, khususnya SVM, memiliki potensi besar dalam membantu dunia kesehatan sebagai alat bantu diagnosis awal yang cepat dan akurat. Nah, sekian dari saya. Mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.